Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu muka kembali, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di Sekolah Haji Tazkiyatur. Dan ini adalah pertemuan kedua kita di bulan Safar, dan temanya adalah kita lanjutkan dari tema kemarin yang sudah kita bahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, untuk hari ini tema pokok kita memulai dari persoalan iman. Dan kita akan kaji tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini yang dibahas? Karena merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Ma huwal iman?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah." Iman itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kajian kita mulai dulu tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan yang biasa diajukan oleh berbagai orang. Siapa sih sebenarnya Allah itu? Ya, who is Allah? Ya, who is God? Ya, siapa yang disebut dengan Allah itu? Karena dalam kajian ilmu tauhid antara Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, dan penganut kepercayaan itu masing-masing mempersepsikan Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita yakini di dalam ajaran Islam. Agama-agama yang terdahulu, misalnya agama Zoroaster, yang sampai sekarang masih ada sebahagian kecil di Iran itu membagi Tuhan itu dalam dua kategori. Ada dia sebut sebagai Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ya, yang berkuasa di pagi hari itu dia sebutnya sebagai Tuhan terang, dan yang berkuasa di malam hari dia sebutnya sebagai Tuhan gelap. Ya, di masyarakat Mesir kuno ya juga menganut beberapa Tuhan. Ya, ada dewa Ra, ada dewa ini dan seterusnya. Bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, ya, orang-orang Mekah pada saat itu masih menyembah beberapa Tuhan. Ada yang disebut sebagai Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Al-Hubal, dan seterusnya. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu pernah ada patung-patung yang disembah oleh masyarakat Arab pada saat itu sekitar 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Meskipun semuanya dia mengatakan bahwa patung-patung ini hanya sebagai sarana ya liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Nah, disinilah saya ingin mengemukakan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita mau mendefinisikan tentang Allah itu, ya, kita bisa mendefinisikannya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Muhammad itu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi Allah itu adalah ahad. Ya. Esa itu. Esa dari sisi sifatnya, Esa dari sisi perbuatannya, Esa dari sisi beribadah kepadanya, dan seterusnya. Ya, Allahus Samad.
Ya, Tuhan tempat kita bergantung. Ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan, ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tuhan itu dalam perspektif kita umat muslim itu adalah lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan diperanakkan. Ya, inilah bedanya dengan konsepsi yang ada di ajaran-ajaran lain-lain seperti ajaran Nasrani yang menganggap bahwa Tuhan itu ada yang dia sebut sebagai Tuhan Anak, ya, Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus, atau yang sering disebut sebagai ajaran Trinitas yang ada di ajaran Nasrani. Ya, bahkan ada sebahagian keyakinan di ajaran Nasrani itu dianggapnya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Di ajaran Yahudi juga seperti itu, dia menganggap Uzair itu ibnullah. Uzair itu adalah anak Tuhan. Ya, Islam dalam konsepsinya tentang Tuhan, Islam itu mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah tidak beranak dan diperanakkan, tidak lahir dari sebuah rahim tertentu dan dia tidak memiliki anak. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak memiliki sekutu dan tidak sesuatu pun yang setara dengannya. Maka itulah konsepsi ketuhanan yang ada dalam ajaran Islam. Bahkan kalau kita mau lebih detailnya tentang Tuhan itu, kita bisa membaca ayat kursi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Anda ditanya siapa sebenarnya Tuhan itu, ya, bacalah Qul huwallahu ahad. Disitulah definisi tentang Tuhan. Ketika Anda ditanya siapa Tuhan itu, bacalah ayat kursi. Ya, Tuhan itu adalah Allahu la ilaha illahu. Ya, Tuhan itu, ya, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, Al-Hayyul Qayyum. Ya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tuhan itu adalah maha hidup. Ya. Tuhan itu adalah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Tuhan itu milik, ya, pemilik dari langit dan bumi. Ya, sampai di akhir. Kalau Anda mau mendefinisikan tentang Tuhan dalam ajaran Islam itu, maka definisinya ada dalam, yaitu bahwa Tuhan itu adalah Qul huwallahu ahad. Tuhan itu adalah ada pada ayat kursi. Maka disinilah ajaran Islam, kenapa kita selalu dianjurkan dalam berbagai macam hal untuk selalu membaca surah Al-Ikhlas itu. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca surah ayat kursi? Karena disitulah kita bisa memahami dengan baik, yaitu ya apa yang kita yakini sebagai Tuhan dalam ajaran Islam. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang persoalan Tuhan, inilah yang dalam kajian kita yang disebut sebagai tauhid. Ya, tauhid itu adalah dari kata berbahasa Arab dari kata wahada yang berarti mengesakan. Ya. Kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah esa. Ya. Tuhan itu adalah satu. Ya. Tuhan itu adalah the only one. Ya, itu. Maka disinilah disebut sebagai tauhid. Ya, sehingga kalau kita mau definisikan tentang tauhid itu adalah keyakinan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Keyakinan bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu. Ya, wahdahu la syarika lahu. Ya, yang sering kita sebut. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tuhan itu tidak ada tandingan. Tuhan itu tidak setara dengan penciptaannya. Tuhan itu memiliki kekuasaan. Tuhan itu memiliki nama dan sifatnya. Dan Tuhan itu adalah, dialah yang berhak untuk disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka konsep ketauhidan di dalam ajaran Islam itu adalah
Bagaimana kita seorang muslim itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sekutu, tidak memiliki serikat, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki bahagian-bahagian yang lain di dalam penciptaannya. Itu dia berkuasa atas segala sesuatu, ya. Dia memiliki nama dan sifat, bahkan hanya dialah yang berhak untuk kita sembah. Ya, disinilah nanti konsep tauhid kita harus diperbaiki dengan baik. Ya, karena konsep tauhid kita terkadang sekarang itu sudah bergeser. Ya, kalau dalam Pancasila selalu kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tetapi dalam realitas kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia selalu mengatakan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, maka ketika kita sudah mempertuhankan uang itu, bahwa segalanya bisa dibayar dengan uang, maka itu sudah bergeser ketauhidan kita. Itu sudah bergeser keyakinan kita, dan ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita seorang muslim. Bahwa ketika kita menganggap sesuatu ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan, ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah menjadi bahagian kita, sudah dalam bentuk musyrik ala modern. Dan inilah yang perlu kita benahi secara maksimal di dalam kehidupan kita. Bahwa yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jadikan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita, bahwa yang paling berkuasa, yang mengatur segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang pergeseran-pergeseran paradigma orang tentang Tuhan sekarang, kita sudah tidak melihat lagi, misalnya tidak orang datang ke gunung-gunung untuk meminta sesuatu. Tidak datang lagi ke sungai untuk meminta sesuatu. Tidak lagi kita ini dan seterusnya. Tetapi biasanya yang menjadi sesembahan kita itu adalah boleh jadi teknologi, ya, boleh jadi yaitu uang dan seterusnya, boleh jadi itu adalah jabatan dan seterusnya. Nah, pergeseran-pergeseran seperti inilah yang mesti kita maksimalkan dari sisi ketauhidan kita. Ya, oleh karena itu tauhid itu adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tidak memiliki sesuatu, tidak ada tandingannya, ya, semuanya setara dalam penciptaannya, kekuasaan, nama dan sifatnya, serta dalam hak untuk disembah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di dalam ajaran Islam itu setidaknya ada 3 model ketauhidan. Ya. Pertama, ada yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Yang kedua, ada yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, inilah yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memahami ketauhidan itu? Nah, saya ingin mengemukakan tauhid yang pertama. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Ya. Segala bentuk ibadah seperti salat kita, doa kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tawakal kita, nazar-nazar kita, penyembelihan kita, itu semuanya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Maka kalau kita kaji secara mendalam, tauhid uluhiyah itu ada pada ketika kita membaca takbiratul ihram. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati, ini mulai. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsepsi apa yang disebut sebagai tauhid uluhiyah.
bahwa semuanya itu bermuara pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada pada posisi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Ketika kita sholat, yang kita peruntukkan sholat kita itu untuk Allah. Ketika kita zakat, ya zakat kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena terkadang bergeser, yaitu niat kita di dalam berzakat misalnya. Ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk pamer kekayaan dan seterusnya. Ya, karena kenapa? Terkadang ada orang yang tidak bersedekah misalnya, kalau tidak disorot oleh kamera. Nah, terkadang ada orang tidak mau memberikan hartanya kalau tidak dipiralkan dan seterusnya. Nah, ini yang seperti inilah yang mesti hadir di dalam kehidupan kita, bahwa ada yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Ya, di mana seluruh aktivitas kita dalam bentuk apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah itu adalah ibadah ritual ataupun ibadah sosial, semuanya kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana model implementasi dari tauhid uluhiyah kita? Pertama adalah kalau kita berdoa, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Maka ketika kita mau berdoa kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah minta-minta kepada selain Allah. Ya, karena kapan minta kepada selain Allah, itu sudah masuk bahagian dari kemusyrikan. Ya. Yang kedua adalah kita tidak meminta pertolongan dalam perkara ibadah kepada selain Allah. Ya, dalam artian bahwa dalam surah Al-Fatihah itu yang sering kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta tolong. Ya, maka ketika ada persoalan-persoalan kita, ya, ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita, Allah mengajak kita bahwa kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita merasa hati kita gundah gulana, ketika kita galau, ketika ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu-satunya untuk menenangkan diri kita dalam berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan duniawi kita, intinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menenteramkan jiwa kita. Itulah yang akan menenteramkan batin kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram, ya, kalbu kita menjadi damai dan seterusnya. Maka salah satu kuncinya adalah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada persoalan kita orang-orang modern sekarang, ketika hatinya gundah gulana, ketika hatinya galau, ketika hatinya sumpek dan seterusnya, maka pelariannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua biasa pelariannya orang. Kalau bukan sabu-sabu, busa-busa. Kalau bukan narkotika, kalau bukan ganja, morfin dan seterusnya, kalau bukan itu, ya dia tidak bisa terselesaikan dengan baik, yaitu permasalahannya menurut dia. Padahal sebenarnya ketika Anda kembali ke sabu-sabu, ke narkoba dan seterusnya, ketika Anda kembali ke minuman keras, itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Ya, tetapi ingat bahwa dengan kembali kepada Allah, kita memperbaiki tahajud kita, kita memperbaiki duha kita, kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita perbaiki seluruh amal aktivitas kita, dan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menenteramkan batin kita. Itulah bentuk atau model implementasi dari tauhid uluhiyah kita. Yang ketiga adalah menjalankan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apapun aktivitas kita, apapun lakon kita dalam kehidupan ini, kita maksimalkan bahwa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ada yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata adalah Rabb. Allah itu adalah yang menciptakan. Allah itu adalah yang memiliki. Allah itu yang mengatur. Allah itu yang memelihara. Allah itulah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang menghidupkan kita. Bahkan Allah lah yang mematikan kita. Ya, huwa yumit, yuhyi wa yumit, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta. Jagat raya ini Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Nah, bagaimana model implementasi dari tauhid rububiyah? Yang pertama adalah meyakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Maka salah satu bentuk model implementasi dari tauhid rububiyah kita adalah keyakinan penuh itu bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Allah mengaruniakan kepadanya ilmu, mengaruniakan kepadanya kekuasaan, mengaruniakan kepadanya harta yang banyak. Ya, apa yang disebut oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ya, ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Ya, coba. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kita yaitu nikmat yang banyak berupa harta yang melimpah, atau kita diberi yaitu ilmu yang luas berupa misalnya kita menggapai titel-titel tertentu dan seterusnya, kita menjadi profesor, kita menjadi doktor, kita menjadi ini dan seterusnya, kita menjadi kiai besar dan seterusnya, kita mesti meyakinkan diri kita bahwa haza min fadli rabbi. Ya, ini semua dari karunia Tuhanku. Ya, karena itulah yang terjadi pada masa terdahulu, ya. Dari misalnya umat-umat terdahulu mengatakan misalnya bahwa Qarun itu, ya, yang kita sebut sebagai harta karun, ya. Qarun, ada orang namanya Qarun, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memberikan harta yang banyak, ya. Dia mengatakan bahwa harta yang kami peroleh ini adalah itu dari hasil ilmu pengetahuan saya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita benahi. Jadi pada hakikatnya itu pemilik segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka ketika kita diberi ilmu yang luas, kita dihamparkan rezeki kita, yakinlah bahwa itu semua adalah bahagian dari nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya dua hal. Ashkur am akfur. Apakah kita bersyukur dengan nikmat itu atau kita mengingkari nikmat itu? Ya, maka menjadi ujian bagi kita juga bahwa ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, rezeki yang luas dan seterusnya, pada hakikatnya itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini kita hambanya itu mampu mensyukuri nikmat itu atau justru sebaliknya? Ya. Dua hal yang selalu berjalan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau bersyukur atau kita mau kufur? Ya, itulah pilihan kita sebenarnya. Maka kalau kita kembali ke ajaran agama kita dengan tauhid rububiyah kita mesti selalu pada tataran bahwa meyakinkan diri kita bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentu untuk mensyukuri dari seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Dan sekali lagi bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita melupakan dari nikmat-nikmat itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nikmatani magbunun ala kathirin minan nas. Ada dua nikmatku yang seringkali dilupakan oleh manusia itu. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, wal faragu, dan waktu luang, waktu senggang kita. Itu dua nikmat itu. Kapan kita tahu nikmat Allah dari sisi kesehatan itu? Ketika kita sudah jatuh sakit. Ketika kita sudah mau mengambil sesuatu di atas lemari, lalu kita tidak bisa angkat tangan untuk mengambil sesuatu itu. Kapan kita tahu nikmatnya kaki? Ketika kita sudah dikena stroke. Ya, kapan kita tahu nikmatnya lidah? Ketika kita terkena penyakit sariawan. Maka ketika kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, kita ini dalam posisi sehat seperti ini, maka syukurilah kesehatan itu. Apalah artinya banyak uang kalau kita tidur di Siloam? Apalah artinya banyak harta kalau kita tidur di Primaya, di Wahidin, dan seterusnya? Ya, maka ketika kita sehat-sehat fit seperti ini, syukurilah kesehatan itu dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepadanya. Yang kedua dari model implementasi itu adalah percaya bahwa hanya Allah yang menentukan takdir. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdir itu. Ya. Dalam kehidupan kita terkadang kita harus pasrah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena boleh jadi di balik itu ada hikmah yang tersembunyi di baliknya. Dan yang ketiga adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh kehidupan makhluk. Oleh karena itu, tauhid rububiyah, model implementasinya dengan tiga hal ini menjadikan kita sebagai hamba Allah yang pintar bersyukur, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu berada pada menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperkuat sifat-sifat tawakal kita, dan kita berada pada posisi bahwa yang mengatur seluruh sirkulasi kehidupan kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat itu adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengubah maknanya, menolaknya, menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun mempertanyakan hakikatnya. Jadi kita ada nama-nama Allah, misalnya As-Sami, maha mendengar. Allah itu maha mendengar, tetapi pendengarannya Tuhan tidak sama pendengaran kita sebagai makhluknya. Ya, Al-Basir, Tuhan itu maha melihat. Ya, tetapi itu tidak sama dengan penglihatan kita. Ya, jangan dikira bahwa Tuhan itu memiliki mata-mata sama seperti mata kita dan seterusnya. Dia itu memiliki telinga, dia maha mendengar, dia memiliki pandangan, tetapi pandangan itu tidak sama dengan pandangan makhluknya, tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Ya, tidak sama dengan kekuasaan makhluknya. Ya, ada raja yang hanya bisa berkuasa pada areal kekuasaannya. Tetapi Tuhan itu berkuasa, Qadir, Aziz, dan seterusnya, meliputi segala sesuatu dari sisi kekuasaannya. Itulah yang disebut sebagai tauhidul asma wa sifat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah saya ingin mengemukakan perbedaan mendasar antara tauhid dan syirik itu. Ya, kenapa? Karena ini sangat tipis sekali. Ya, terkadang kita mengatakan mengesahkan Allah, tetapi di dalamnya tercampur syirik. Perbuatan-perbuatan syirik itu sendiri. Nah, apa perbedaan mencolok antara tauhid dengan syirik itu? Yang pertama adalah tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam keyakinan dan ibadah. Sementara syirik mempersekutukan Allah dengan selainnya. Ya, itu. Jadi ketika kita menyembah
penyembahan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemusyrikan itu, sifat-sifat syirik itu adalah kita mempersekutukan Allah. Kita meyakini bahwa ada yang berkuasa melebihi dari kekuasaan Allah. Ada yang bisa mengatur jagat raya ini melebihi dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid itu menjadi dasar keimanan seseorang muslim. Ya, jadi utama dalam diri seorang muslim itu, yang paling utama dalam diri seorang muslim itu adalah tauhid itu. Karena ini adalah dasar keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, sementara syirik itu termasuk dosa yang sangat besar di dalam ajaran Islam. Ya. Yang ketiga, tauhid itu mengantarkan kepada keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperbaiki tauhidnya, maka pada hakikatnya dia selamat, pada hakikatnya dia sudah menggapai dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau syirik itu menghilangkan kemurnian ibadah dan bertentangan dengan ajaran-ajaran tauhid itu. Yang keempat, bahwa tauhid itu adalah seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Sementara kalau syirik itu sebahagian atau seluruh ibadah kita diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu dalam bentuk kekuasaan, entah itu dalam bentuk harta dan seterusnya. Nah, apa hikmah dari mempelajari tauhid ini? Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang saya kemukakan tadi tentang tauhid, tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin memperkuat keimanan kita. Setelah kita pahami dengan baik, setelah kita eksplorasi dengan lebih mendalam lagi tentang apa sebenarnya yang disebut dengan tauhid itu, maka pada hakikatnya inilah yang semakin memperkuat dari sisi-sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah mempelajari tauhid itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Sekali lagi saya ucapkan, saya kemukakan, saya katakan bahwa ketika kita mendalami tentang tauhid itu, pada hakikatnya itulah yang menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Karena kenapa? Kita sudah meyakini, kita sudah mengimani bahwa yang patut untuk dimintai, yang patut untuk disembah, ya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menumbuhkan keikhlasan dalam ibadah. Ya, satu kuncinya bahwa semakin tebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ikhlas kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Khususnya dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berpuasa, ya berpuasa karena Allah. Kita berhaji, ya berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkadang ada pergeseran-pergeseran niat yang ada pada diri seseorang itu dalam ibadah. Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, ada orang yang bersedekah karena ingin viral. Ada orang yang puasa karena ingin diet. Bahkan ada orang yang berhaji misalnya, bukan karena Allah, tetapi dia ingin mengubah status sosialnya. Dia ingin dipanggil Pak Haji, Deng Haji, dia Ibu Haji, Ibu ini dan seterusnya. Ya, bahkan yang sekali lagi seringkali di dalam kehidupan kita, orang-orang yang berhaji itu ya ingin merubah statusnya, ya. Yang dulunya kalau dia tidak haji selalu berada di tempat cuci piring kalau ada pesta perkawinan, ya. Kalau dia sudah berhaji, sudah bergeser dari tempat cuci piring ke tempat pagar betis. Dia sudah menjadi penjemput tamu. Dan ada orang yang seperti itu, kemungkinan niatnya berhaji. Ya, dia sebenarnya bukan untuk hal-hal yang notabene-nya hajinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingin merubah status sosialnya. Nah, kita berharap nanti di dalam haji kita mesti memperbaiki niat kita, karena kalau melenceng niat kita seperti itu, inilah nanti yang menghapus dari seluruh amalan-amalan ibadah kita. Maka inilah pentingnya kita mempelajari tauhid itu, bagaimana cara kita
menumbuhkan keikhlasan kita di dalam beribadah. Yang keempat, bahwa dengan tauhid yang baik itu, itulah menumbuhkan rasa tawakal. Itulah menumbuhkan rasa pasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan tauhid yang bagus, itulah yang menumbuhkan rasa syukur kita kepadanya. Ya, seringkali kita melihat dalam berbagai hal, ya kita lupa sebenarnya bersyukur itu kepada Tuhan. Ya, selalu yang kita kejar itu apa yang kita belum miliki, padahal sebenarnya kita sudah banyak memiliki sesuatu, tetapi kita tidak pernah berpuas diri dari apa yang kita miliki sekarang. Ya, sehingga ada salah seorang sufi, suatu ketika dia selesai sholat Jumat di masjid, keluar dari pintu masjid, dia kehilangan sandal. Lalu pada saat itu, sang sufi ini, dia menggerutu. Ya, kenapa ada orang yang berani mengambil sandal saya padahal dia baru saja beribadah, baru saja melaksanakan sholat Jumat. Ya, tetapi yang lebih mengesankan itu bahwa ketika sang sufi ini menggerutu dengan kehilangan sandalnya, dia melihat ada salah seorang di sudut masjid itu, orang yang kehilangan kakinya. Dan dia masih menyunggingkan senyum yang bagus. Lalu sang sufi ini tersadar bahwa ternyata saya kurang bersyukur. Kesyukuran yang ada pada orang yang patah atau orang yang kehilangan kakinya dibanding saya yang kehilangan sandal. Ya, jadi terkadang dalam kehidupan kita dengan tauhid yang bagus, itulah yang mengantarkan kita atau menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dalam diri kita. Sekaligus menumbuhkan kesabaran. Ya, dua hal menjadi kata kunci dalam kehidupan kita, yaitu syukur dan sabar. Kalau kita mampu menumbuhkan rasa-rasa seperti ini dalam kehidupan kita, maka pasti kita berada pada posisi ketenangan dan ketentraman batin itu. Yang kelima adalah dengan mempelajari tauhid yang bagus itu, ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam. Yakin saja bahwa ketika tauhid kita bagus, maka pada hakikatnya yaitu kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam. Dan sebagai penutup, saya ingin mengemukakan bahwa tauhid merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Dia sebagai starting point kita. Dia sebagai al-binyatul asasiyah, sebagai pondasi utama dalam ajaran agama kita. Pemahaman tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat itu akan membantu seorang muslim memahami keesaan Allah secara lebih utuh. Sebaliknya, kemusyrikan adalah perbuatan yang bertentangan dengan tauhid karena menyekutukan Allah dalam hal-hal yang menjadi haknya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya menjaga kemurnian tauhid melalui keyakinan yang benar, ibadah yang ikhlas, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan ini memberikan insight, memberikan pencerahan, dan memberikan wawasan-wawasan tersendiri untuk lebih memantapkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita beri saja dengan
Bisa besar-besar sedikit. Tidak guna. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari juga bahwa lawan dari tauhid itu sebenarnya adalah syirik yang terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini Bisa tidak menyadari besar-besar bahwa sedikit. kita sedang berlaku syirik. Dan yang terakhir, hikmah mempelajari tauhid yang sudah dipaparkan tadi, kita berharap bahwa kita dapat memperkuat iman kita, menjauhkan diri kita dari syirik, menumbuhkan keikhlasan, tawakal, syukur, dan juga rasa sabar yang kita miliki. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa general class ini sebenarnya segmennya umum. Jadi yang menjadi peserta dalam general class Sekolah Haji Tazkiyah bukan hanya calon jamaah haji, tetapi juga mungkin para alumni yang sudah berangkat haji pada tahun-tahun sebelumnya, atau juga dari audiens umum yang mendapatkan informasi ini dari Instagram mungkin atau sosial media kami lainnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terkait haji, mengapa di Sekolah Haji Tazkiyah kami memilih materi ini sebagai materi awal dalam general class? Karena haji itu merupakan puncak ekspresi tauhid uluhiyah. Jadi talbiyah yang diucapkan labbaik Allahumma labbaik adalah ikrar pengesaan Allah. Mohon maaf, mohon ditunggu sebentar. Sebagai materi awal dalam Baik, mohon maaf saya lanjutkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa haji itu merupakan puncak ekspresi tauhid uluhiyah karena kalimat talbiyah yang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik itu merupakan ikrar pengesaan Allah yang diulang berkali-kali. Jadi tanpa pemahaman tauhid yang benar, talbiyah itu hanyalah hafalan lisan dan bukan merupakan seruan hati. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, semua itu adalah ritual, hanya ritual yang bermakna jika diniatkan murni karena Allah, bukan karena gengsi sosial atau pamer status atau sekadar mengikuti tren. Dan di Tanah Suci, jamaah juga akan diuji. Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji pasti tahu bahwa di Tanah Suci itu kita akan diuji banyak sekali kesabaran. Jadi pemahaman tauhid rububiyah ini akan menjaga hati kita untuk tetap tenang dan ridho. Jadi bekal tauhid itu dapat mencegah para calon jamaah nanti mungkin dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi kemurnian dari ibadah kita. Seperti misalkan meminta berkah dari ini ya Ustadz, biasanya ada yang membawa jimat-jimat begitu atau ritual agar tetap sehat mungkin di Tanah Suci. Jadi biar tidak terjadi hal seperti itu, maka kita di Sekolah Haji Tazkiyah berinisiatif untuk memberikan materi ini terlebih dahulu sebagai persiapan Bapak Ibu dalam beribadah haji nantinya. Baik, jadi bukan sekadar ibadah haji, tetapi juga ibadah-ibadah lainnya tidak tercatat amal ibadahnya jika konsep tauhid kita kurang kuat, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja untuk sesi selanjutnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah bergabung sekitar 20 peserta. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau langsung on mic juga bisa. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke. Nur Syafitri. Baik, silahkan Ibu Nur Syafitri mungkin bisa on mic. Silahkan ditanyakan pertanyaannya.
Assalamualaikum. Harus Kak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid dan Kak Wahdah. Yang akan saya tanyakan itu adalah bagaimana tauhid mempengaruhi cara kita menghadapi musibah, kegagalan, dan kehilangan. Itu saja Baik, Kak. bagaimana tauhid dapat mempengaruhi kita yang sedang Cara kita menghadapi menghadapi musibah, kegagalan, dan kehilangan. Baik, terima kasih Ibu Nur Syafitri. Kita langsung saja kepada Ustadz untuk jawabannya. Bisa diulang tadi? Baik, bagaimana tauhid itu dapat mempengaruhi kita dalam menghadapi kegagalan dan juga menghadapi kita dan juga menghadapi masalah, begitu ya Ibu Nur Musibah, Syafitri ya? kegagalan, dan kehilangan, iya. Dan kehilangan, ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus sekali tentang bagaimana tauhid kita menghadapi kegagalan, menghadapi musibah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah firman-Nya mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Seorang muslim itu harus yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu bisa saja menjadi bahagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita gagal, jangan langsung putus asa. Ya, karena boleh jadi kegagalan itu adalah kita sangat membencinya, tetapi di balik kegagalan itu pada hakikatnya di situ Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan yang banyak. Sama halnya ketika kita mencintai sesuatu. Ya, kita tidak boleh berlebihan dalam cinta kita kepada sesuatu itu karena boleh jadi itulah yang mencelakakan kita. Ya, maka ketika kita gagal, jangan selalu mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sebuah aib. Kegagalan itu adalah sesuatu yang notabene-nya bisa menjadikan kita patah semangat untuk meraih sesuatu. Jangan. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, sama halnya. Terkadang kita menggerutu di bandara, ya Bapak Ibu yang sering bepergian, ya. Anda misalnya di bandara itu delay kapalnya, ya. Seringkali kita menggerutu, kok kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Boleh jadi di dalam delay kapal kita ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa prediksikan seperti apa akibatnya. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur sesuatu untuk menyelamatkan kita. Ya, terkadang ada orang yang menggerutu, nanti dia tahu sebenarnya kenapa kapal itu delay dan seterusnya. Nanti setelah dia tahu bahwa ternyata pesawat yang berangkat itu dan seterusnya, ternyata dia mengalami musibah dan seterusnya. Nah, ini banyak hal dalam kehidupan kita. Maka selalu kita mendahulukan apa yang disebut sebagai positive thinking. Apa yang disebut sebagai husnuzon. Jadi ketika kita gagal, cobalah yaitu mempelajari kegagalan-kegagalan itu. Dan jangan kita larut dengan keputusasaan dari kegagalan itu. Karena boleh jadi di balik kegagalan itu ada rencana baik dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu terkadang ada orang misalnya dalam hal-hal tertentu selalu menggerutu ketika ditimpa musibah dan seterusnya. Selalu menjadi putus asa ketika terjadi musibah yang menimpanya. Pada hakikatnya terkadang dalam kehidupan kita itu kita patut bersyukur meskipun kita dalam musibah. Ya, jadi tidak selamanya bahwa musibah itu
menjadi bahagian yang bisa mencelakakan kita. Terkadang kita patut bersyukur dari musibah itu. Anggaplah misalnya contoh, kita yaitu menabrak sesuatu, ya, menabrak mobilnya orang, ya, atau kita dalam posisi kecelakaan. Itu kan musibah. Tetapi terkadang di balik musibah itu kita patut bersyukur. Karena dalam musibah itu kita masih dalam posisi hidup, ya. Kita bersyukur, alhamdulillah, ya, saya terbalik mobil saya dan yang rusak itu hanya mobil. Ya, saya ini masih sehat-sehat walafiat. Disitulah kita dalam hal-hal tertentu menghadapi sebuah musibah itu dengan sikap lapang dada, sikap positif thinking dan seterusnya. Karena dengan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membawa kita menjadi orang-orang yang damai batinnya, orang-orang yang bahagia hatinya, orang yang akan sejahtera di dalam hidupnya. Karena kenapa? Selalu ada Allah Subhanahu wa taala di balik dari apa yang menimpanya. Oleh karena itu, ketika kita gagal, jangan berputus asa. Ketika kita dalam puncak kesuksesan, jangan terlalu berlebihan. Karena boleh jadi, yang saya sebutkan tadi, kita membenci sesuatu, tetapi sebenarnya ada hikmah kebaikan di baliknya. Dan boleh jadi, kita mencintai sesuatu, tetapi sebaliknya justru itulah yang mencelakakan kita nanti di hari-hari yang akan datang. Saya kira seperti itu sikap ketauhidan kita menghadapi musibah, menghadapi kegagalan dalam hidup kita. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari peserta, Bapak Ibu sekalian? Baik, boleh langsung on mic yang ingin bertanya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Ustadz, mohon maaf saya mau bertanya, bagaimana menjaga keikhlasan dan kesabaran agar kita tidak mudah mengeluh atau marah ketika menghadapi berbagai ujian di tanah suci? Dan adakah doa atau zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika menghadapi kesulitan selama pelaksanaan ibadah haji? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Boleh sebelumnya disebutkan nama dan asal daerah Ibu? Iya, nama saya Ibu Fatmawati dan saya dari Papua Barat, Teluk Bintuni. Baik, Oh, ya. terima kasih Bu Fatmawati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih Ibu Fatmawati dari Papua Barat. Tadi menarik bahwa bagaimana kita mengendalikan amarah kita dan seterusnya. Marah itu adalah manusiawi, Ibu. Marah itu adalah sebuah fitrah yang ada dalam diri manusia. Jangankan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah marah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah, dia kelihatan, mohon maaf orang Bugis bilang kelihatan tan rasulanya, ada urat di dahinya kelihatan membesar. Maka pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah. Tetapi kemarahan itu yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama itu, ketika kemarahan itu diselingi dengan tindakan-tindakan anarkis. Ya, misalnya ibu marah ketika ada anaknya yang memecahkan piring. Ya, ibu marah itu manusiawi Ibu. Ya, tetapi yang tidak manusiawi itu adalah ketika anak ibu memecahkan piring di rumah, lalu kepalanya juga anak kita ikut pecah. Nah, ini yang tidak direstui di dalam ajaran agama kita. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu kata Al-Quran, wal kaziminal ghaisa, yang mampu menahan amarahnya, yang mampu mengendalikan amarahnya.
yang mampu ketika dia marah, dia tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang bisa mencelakakan orang lain. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa marah itu adalah manusiawi, tetapi yang tidak manusiawi itu adalah ketika kita marah lalu kita mengakhiri kemarahan kita dengan tindakan-tindakan anarkis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu kita sebagai seorang mukmin itu untuk mengendalikan amarah kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis, laisa sadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang kuat, yang jago bertengkar. Ya, tetapi yang disebut sebagai orang kuat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang mampu menguasai kemarahannya, ya, menguasai dirinya pada saat dia marah. Itulah orang jago. Ya, sehingga jangan heran misalnya, coba kita lihat di film-film itu. Ya, yang mampu mengendalikan amarahnya, ya ketika terjadi pertengkaran dan seterusnya, tetapi dia mampu mengendalikan amarahnya itu, ya itulah yang biasa menjadi pemenangnya. Dialah yang menjadi starnya dan seterusnya. Maka sekali lagi, Ibu, ya kalau Anda mau marah ya silakan marah. Ya itu manusiawi, tetapi ingat bahwa jangan kita mengakhiri kemarahan kita dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak direstui di dalam ajaran agama kita. Saya kira seperti itu, Ibu. Baik Pak, mungkin ada satu lagi tadi pertanyaan dari Ibu Fatmawati, apakah ada doa yang dianjurkan ketika agar kita bisa lebih bersabar dalam menjalankan ibadah haji, Pak? Ustaz. Doa-doa yang bisa kita panjatkan, ada banyak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menahan kemarahan kita, ya. Di antaranya misalnya kita bisa membaca doa ta'awuz, ya. Kita bisa membaca doa ta'awuz itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika Bapak Ibu sedang marah, cobalah yaitu membaca ta'awuz. Karena kenapa? Marah itu sebenarnya berasal dari setan. Ya, berasal dari jin, berasal dari setan. Sehingga jangan heran kenapa marah itu ketika ada orang yang marah itu memanas dan dirinya dan seterusnya. Karena pada hakikatnya itu adalah berasal dari setan itu. Setan itu berasal dari api, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma gfirli zambi wadhab ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya, ya Allah, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan dari hatiku, dan lindungilah aku dari godaan-godaan setan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita marah dalam posisi berdiri, salah satu hal yang kita lakukan itu adalah duduklah. Ya, ketika Bapak Ibu dalam posisi duduk dan masih marah, Rasulullah mengajarkan kepada kita berbaringlah. Ya, kalau kita dalam posisi berbaring masih marah, masih memuncak amarah kita, kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil air wudhu. Kenapa kita mengambil air wudhu? Karena wudhu itu ibarat adalah air yang kita percikkan kepada api itu, yang notabene-nya itu adalah jin dan setan yang selalu mengganggu kita. Kalau kita sudah berwudu dan masih kita marah, lakukanlah salat 2 rakaat. Kalau kita sudah melakukan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah mutlak, maka insya Allah kemungkinan amarah kita sudah meredah.
Itu yang menjadi resep dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Bagaimana kita menjaga dari amarah kita. Sekali lagi saya katakan, kalau kita marah dalam posisi berdiri, duduklah. Ketika kita marah dalam posisi duduk, ya berbaringlah. Ketika kita sudah berbaring dan seterusnya, kita ambil air wudhu untuk meredahkan amarah kita. Kalau kita sudah berwudhu dan masih kita marah, salatlah 2 rakaat. Dan yakin saja bahwa kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kemarahan kita itu akan hilang dari diri kita. Saya kira seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Ya, Baik, silakan, terima kasih, moderator. Ustadz, jawabannya. Bagaimana Ibu Fatmawati? Apa sudah cukup? Halo? Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahannya, Ustaz. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Baik, yang terakhir mungkin di sesi tanya jawab, mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan raise-kan atau boleh langsung menyalakan mic-nya. Ya, Bu. Hal-hal yang diketahui bersama iman kan itu naik turun. Ya, Bu. Hal-hal yang diketahui bersama iman kan itu naik turun. Ya. Katanya bertahannya ketika naik itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Apakah memang seperti itu pada umumnya, Ustadz? Terus langkah-langkah dan dasar apa yang harus sebenarnya dilakukan supaya iman itu stabil, bahkan jangan sampai turun, supaya kita juga tetap tenang, tidak gelisah, apalagi was-was. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurul Fahmi. Saya lanjutkan kepada Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Nurul Fahmi dari Makassar. Ulama kita mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah sekaligus berkurang. Yazidu bit ta'ati. Iman itu bertambah seiring dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang iman kita seiring dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, bagaimana caranya agar iman kita itu tetap stabil dalam diri kita? Salah satu yang diajarkan oleh ulama kita, oleh ajaran agama kita untuk menstabilkan dari iman kita, kita tetap komitmen, kita tetap istiqamah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita maksimalkan salat kita. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melaksanakan yaitu salat sunnah secara lengkap, ya, maksimalkan salat fardu saja. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh kita. Dan inilah salah satu bahagian yang bisa menstabilkan iman kita. Karena kenapa? 5 sholat yang kita lakukan ini sebenarnya mewakili dari seluruh rangkaian aktivitas kita. Coba kita lihat. Duhur itu kita laksanakan ya di siang hari. Ya, di siang hari itu sebenarnya agar kita tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala di siang hari itu. Ya. Yang kedua ada asar kita. Dan disinilah sering sekali orang lalai di dalam sholatnya, tidak mengerjakan sholat. Ya, misalnya sekarang waktu-waktu ini seringkali kita lalai ya di dalam melaksanakan sholat kita. Ya, dan inilah waktu yang paling baik untuk kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada salat maghrib kita, ya. Ini juga bahagian agar kita ini tetap terkoneksi dengan Allah di malam-malam hari itu, ketika matahari sudah terbenam dan seterusnya, entah itu karena beberapa aktivitas-aktivitas kita yang menyibukkan kita, terkadang kita lupa atau ada unsur kesengajaan tidak melaksanakan salat maghrib. Ya, ada salat isya kita.
Ya, terkadang kita tidur pulas dan seterusnya. Tetapi ketika kita mencoba bahwa dalam hidup kita mau terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara salat yang kita lakukan itulah yang semakin menguatkan iman yang ada dalam diri kita. Itulah yang menstabilkan iman kita. Ada salat subuh kita yang pada saat itu kita merasa fresh karena kita bangun di dalam tidur pulas kita dan seterusnya. Nah, pada hakikatnya penentuan waktu itu atau kita tambah dengan sholat sunnah yang lain, itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita itu adalah kita mau mencoba untuk semakin kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semakin kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tidak mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu. Kami telah mengurainya pada pertemuan yang lalu tentang persoalan iman itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yasriku sariku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak mungkin akan melakukan tindakan kriminal pencurian kalau dia beriman. Wala yazni zani wa huwa mu'minun. Seorang pezina tidak mungkin akan melakukan tindakan asusila perzinahan kalau dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Seorang peminum tidak mungkin akan menenggak minuman keras itu kalau dia beriman. Maka kata kuncinya, iman itu mesti selalu hadir dalam kehidupan kita dan kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan yang kita lakukan, dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat yang kita lakukan, entah itu salat sunnah ataupun salat fardu, itu semua hal yang akan menstabilkan keimanan kita. Maka ajaran agama kita menganjurkan agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan selalu membaca basmalah dalam setiap gerak langkah kita. Kenapa basmalah? Karena basmalah itulah yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Dan kalau kita dekat dengan Allah, tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran. Saya kira seperti itu, Ibu. Ya. Menurut Fahmi atas pertanyaannya, terima kasih juga kepada Ustadz atas jawaban-jawaban kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang bersedia memberikan testimoni mungkin atau kesan dan pesan dari kelas kita hari ini? Baik, silakan Ibu Nur Syafitri. Terima kasih Pak Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid dan ya, sama-sama Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini saya kembali diingatkan bahwa tauhid bukan sekadar teori yang dipelajari, tetapi keyakinan yang harus hidup dalam hati dan tercermin dalam setiap sikap serta keputusan sehari-hari. Semakin mengenal Allah, semakin yakin bahwa hanya kepadanya kita bergantung, berharap, dan memohon pertolongan. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini menjadi amal jariah bagi para guru yang menyampaikannya. Terima kasih banyak. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, di kolom chat saya ada mengirimkan link grup agar Bapak Ibu bisa update materi-materi yang akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi Sekolah Haji Tazkiyah memiliki program General Class atau kajian keislaman yang dilaksanakan setiap hari Kamis sore Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan topik-topik yang berbeda mulai dari topik keislaman, kesehatan, literasi pendidikan. Jadi semua akan kami update melalui grup yang linknya sudah tertera di kolom chat. Bapak Ibu bisa silahkan bergabung ke grup tersebut terlebih dahulu. Dan sebelum ditutup juga, saya izin mengirimkan link presensi
dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi presensi tersebut untuk sebagai bahan evaluasi juga bagi kami dari tim Sekolah Haji Tazkiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami janjikan sebelumnya, akan ada 3 voucher untuk 3 peserta yang aktif dalam sesi pertemuan hari ini, dan alhamdulillah 3 voucher tersebut masing-masing senilai Rp100.000 yang dapat Bapak Ibu tukarkan di Alfamart dan sebagainya. Kami akan berikan kepada Bapak Ibu yang bertanya pada hari ini. Ada Ibu Nur Syafitri, ada juga mohon maaf Ibu Rahmawati, maaf, Fatmawati. Ibu Fatmawati maksudnya, Ibu Fatmawati dan juga Ibu Nurul Fahmi. Selanjutnya kami akan hubungi lagi kepada Ibu sekalian. Jadi mohon untuk mengisi link presensi karena nomor WhatsApp kami akan menghubungi via WhatsApp yang Ibu tuliskan di link presensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa ya kita sudah selesai satu pertemuan lagi, yaitu sesi kedua hari ini bersama Bapak Dr. Haji Abdul Wahid Haddad. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya menambah wawasan kita, tapi benar-benar tertanam menjadi bekal baik bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan atau dalam proses penantian ibadah haji, maupun Bapak Ibu yang mungkin baru mau mendaftarkan diri, semoga dimudahkan semua langkahnya. Jadi atas nama Panitia Sekolah Haji Tazkiyah dan juga Tazkiyah Group secara umum, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Wahid Haddad atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semuanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir berpartisipasi aktif pada sore hari ini. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju tanah suci, dan semoga silaturahmi kita di Sekolah Haji Tazkiyah ini menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih.